Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Dwinisa Putri, NIM F2023011185. Saya dari kelas N4. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah farmakognosi dari Ibu dosen pengampu Dr. Apoteker Himaniarwati, SSI, MSc. Di sini saya akan menjelaskan sejarah farmakognosi. Sebelum saya menjelaskan sejarah farmakognosi, saya akan menjelaskan hubungan farmakognosi dengan obat. Farmakognosi berasal dari dua kata Yunani, yaitu farmakon yang berarti obat dan gnosis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, farmakognosi berarti ilmu pengetahuan tentang obat, khususnya dari nabati, hewani, dan mineral. Definisi yang mencakup seluruh ruang lingkup farmakognosi diberikan oleh Flukiger, yaitu pengetahuan secara serentak, berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Ada beberapa definisi tentang obat, misalnya ada obat jadi, obat paten, obat baru, dan obat tradisional. Selanjutnya penjelasan mengenai berbagai obat. Yang pertama ada obat jadi. Obat jadi yakni obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria, atau bentuk yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku-buku lain yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua ada obat paten. Obat paten yakni obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga ada obat baru. Obat baru yakni obat yang terdiri dari atau berisi suatu zat baik sebagai bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat. Misalnya lapisan, pengisi, pelarut, bahan pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat atau kemurniannya. Yang keempat ada obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Cara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah kuno farmakognosi. Mesir kuno, Papyrus Ebers yang diperkirakan berasal dari tahun 1550 sebelum Masehi adalah salah satu dokumen medis tertua yang mencatat ribuan resep obat yang sebagian besar berasal dari tumbuhan. Mereka menggunakan tanaman seperti bawang putih, opium, dan kastor untuk berbagai penyakit. Yang selanjutnya Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno sangat mementingkan kesehatan dan pengobatan. Hippocrates yang sering disebut sebagai bapa kedokteran merupakan tokoh penting dalam sejarah farmakognosi. Ia menekankan pentingnya menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan dan melakukan observasi terhadap efek dari berbagai jenis tumbuhan. Dioscordes adalah seorang dokter Yunani lainnya yang terkenal dengan karyanya De Materia Medica. Buku ini merupakan ensiklopedia lengkap tentang tumbuhan obat pada zamannya dan menjadi rujukan penting bagi para ahli farmasi selama berabad-abad. Selanjutnya ada Babilonia. Tabel lempung yang ditemukan di Babilonia juga berisi banyak resep obat yang menggunakan bahan-bahan alami, terutama tumbuhan. Masyarakat Babilonia percaya bahwa dewa-dewi memberikan pengetahuan tentang tumbuhan obat kepada manusia. Selanjutnya ada di India. Selain Ayurveda yang sudah
disebutkan, India juga memiliki tradisi pengobatan tradisional lainnya, seperti Siddha dan Unani. Sistem-sistem ini memanfaatkan ribuan tanaman obat dan mineral dalam berbagai formulasi. Selanjutnya ada di Cina. Pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya akan pengetahuan tentang tanaman obat. Konsep yin dan yang serta teori tentang 5 elemen menjadi dasar dalam pengobatan TCM. Selanjutnya abad pertengahan, dominasi tumbuhan obat. Ada yang pertama yaitu Avicenna atau Ibnu Sina, seorang ilmuwan Muslim yang menuliskan banyak karya tentang kedokteran dan farmasi. Kitabnya Al-Qanun fil Al-Tib menjadi referensi utama dalam dunia medis selama berabad-abad. Selanjutnya yang kedua ada Hildegard von Bingen. Dia seorang biarawati Jerman yang dikenal sebagai ahli botani dan pengobatan herbal. Ia menulis tentang sifat penyembuhan dari berbagai tanaman. Yang ketiga yaitu monasteri. Pada abad pertengahan, para biarawan di Eropa memainkan peran penting dalam pelestarian dan pengembangan pengetahuan tentang tumbuhan obat. Mereka menanam berbagai jenis tanaman di